Kebijakan luar negeri merupakan perpanjangan dari kebijakan dalam negeri suatu negara. Dalam perumusannya, kebijakan luar negeri memerlukan serangkaian proses dan melibatkan aktor yang berbeda. Kebijakan luar negeri memainkan peran sangat penting dalam urusan internasional suatu negara. Kebijakan luar negeri yang tidak dirumuskan dengan baik akan membuat negara kehilangan kedudukan dan prestisnya di kancah internasional dan berdampak pada penurunan pencapaian kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, memahami sepenuhnya makna dan konsep dari istilah politik luar negeri sangat penting bagi pembuat kebijakan di setiap negara. Kebijakan luar negeri setiap negara selalu dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Keduanya dianggap sebagai faktor utama penentu dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor internal berkaitan dengan hubungan pemerintahan di dalam negeri baik dalam sistem politik, sistem pemerintahan maupun situasi lingkungan masyarakat. Faktor internal ini merupakan unit analisis yang menjelaskan pengamatan mengenai interaksi domestik politik suatu negara yang mendorong pemerintah dalam menetapkan kebijakan luar negeri sesuai kondisi domestik negaranya. Faktor eksternal berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar batas suatu negara. Hal tersebut berupa kondisi sistem internasional, tuntutan dari organisasi internasional hingga kewajiban negara dalam menjaga perdamaian dunia. Faktor eksternal tidak kalah penting dari faktor internal. Pada intinya, kedua faktor ini tetap didasarkan pada tujuan mencapai kepentingan nasional. Dalam perumusan kebijakan politik luar negeri, negara bukanlah aktor tunggal, tapi ada aktor-aktor lain di bawah negara yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan tersebut, seperti kelompok kepentingan, masyarakat sipil, serta organisasi non-pemerintahan atau NGO. Materi selanjutnya adalah proses perumusan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Graham T. Allison. Menurut Graham T. Allison, untuk menganalisis proses perumusan kebijakan luar negeri dapat menggunakan Rational Policy Model. Proses perumusan kebijakan itu sendiri secara teoretik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan politik internasional. Allison membuat kajian politik luar negeri yang revolusioner karena dianggap menantang asumsi rasionalisme dalam politik luar negeri yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dan cukup banyak dianut oleh realisme dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara. Dalam asumsi rasionalisme, tindakan suatu negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Bagi Allison, analisis rasional yang disebut model aktor rasional mendasarkan diri pada imajinasi karena tidak mendasarkan analisis pada fakta empirik yang sering disebut melanggar prinsip hukum falsibility. Graham T. Allison mengajukan 3 paradigma yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara di dunia, yaitu model aktor rasional, model proses organisasi, dan model politik birokratik. Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan alternatif atau opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional atau intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent. Model ini mampu menjelaskan alasan-alasan rasional yang diambil dalam membuat keputusan untuk tujuan bersama. Tidak bisa menjelaskan pergulatan berbagai kepentingan organ-organ dalam tubuh pemerintah, juga kurang mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan. Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistis yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi. Mampu menjelaskan keputusan sebagai output organisasi dan proses implementasi melalui SOP. Proses yang dijelaskan hanya bersifat formalistik, sedangkan dinamika di dalamnya tidak mampu dijelaskan. Model politik birokratik menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik-menarik, tawar-menawar, saling mempengaruhi, dan kompromi antar stakeholders terkait. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks. Kelebihan model politik birokratik ini adalah mampu menjelaskan dinamika kepentingan dalam tubuh pemerintah yang akhirnya menghasilkan keputusan atas nama pemerintah beserta implementasinya. Kekurangan dari model ini adalah terjadinya konsensus antar pihak dalam tubuh pemerintah tidak bisa dijelaskan, juga mengesampingkan adanya kepentingan bersama yang lebih besar. Contoh kasus model aktor rasional di sini kita mengambil contoh di awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia pernah mengadakan perjanjian bilateral dengan pemerintah Australia dengan persentase 10% berbanding 90% dengan rasionalisasi bahwa Australia mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Contoh kasus model proses organisasi ini adalah penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang merupakan keputusan pemerintah yang telah melalui proses organisasional yang sah dan berdasarkan prosedur kerja baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang diawali dengan pembentukan Pokja di Departemen Pertahanan. Contoh kasus model politik birokratik di sini adalah proses kebijakan penarikan militer Amerika Serikat dari Irak terjadi melalui tarik-menarik kepentingan antara pengaruh masyarakat yang mempengaruhi Kongres dengan kuatnya pengaruh Obama dalam pengambilan keputusan luar negeri. Masalah ekonomi yang menimpa Amerika Serikat dan meningkatnya biaya militer di Irak serta biaya rekonstruksi, rehabilitasi, dan disabilitas veteran membuat keadaan dalam negeri Amerika Serikat semakin kewalahan menghadapi dampak dari perang Irak juga menjadi pertimbangan. Pengaruh lain datang dari dunia internasional yang menekan pendudukan Amerika Serikat di Irak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.